Halo, assalamualaikum para pujang P3K sekalian dari Formasi Guru. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai materi pedagogik, yaitu motivasi belajar peserta didik beserta dengan soal P3K-nya dan pembahasan lengkapnya. Bagi kamu peserta P3K dari Formasi Guru, materi ini wajib untuk dipelajari. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Baiklah teman-teman, indikator pencapaian kompetensi yang harus teman-teman kuasai itu di sini ada 6. Yaitu yang pertama, teman-teman harus mengetahui pengertian motivasi belajar peserta didik. Lalu yang kedua, teman-teman harus menguasai jenis-jenis motivasi belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, teman-teman harus menguasai teori motivasi belajar peserta didik. Yang keempat sama yang kelima, teman-teman harus mengetahui indikator dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Lalu yang keenam, teman-teman harus tahu cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Lalu nanti ada soal dan pembahasan mengenai motivasi belajar peserta didik. Gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pengertian motivasi belajar peserta didik. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin, movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Saya ulangin, motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pengembangan belajar atau pemahaman materi. Pengertian motivasi belajar menurut para ahli, yaitu yang pertama, Sardiman mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Ya. Lalu yang kedua, menurut Tajab mengungkapkan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Jadi kata kunci untuk motivasi belajar itu adalah dorongan atau daya penggerak. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis motivasi belajar peserta didik. Menurut Omar Hamalik, motivasi belajar siswa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama motivasi belajar intrinsik. Artinya, motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Saya ulangin, motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, berprestasi, masuk PTN favorit, masuk sekolah favorit, membanggakan orang tua, dan lain-lain. Lalu yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik, artinya motivasi yang berasal dari luar diri siswa, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ini adalah mengikuti saran atau nasihat dari guru, iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, dan lain-lain. Menurut Demianti dan Mujiono, motivasi belajar siswa dibagi menjadi dua jenis tingkat kekuatan, yaitu yang pertama motivasi primer. Artinya, motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar tersebut berasal dari segi jasmani manusia atau biologis. Contohnya rasa ingin tahu dan lain-lain. Lalu yang kedua, motivasi sekunder, artinya motivasi yang dipelajari. Motivasi ini dikaitkan dengan motivasi sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti kognitif, afektif, dan kurasif. Paham ya? Kita lanjut dulu ke soal dulu. Soal pertama, seorang siswa yang termotivasi untuk belajar demi memperoleh pujian dari guru dan orang tua merupakan jenis dari motivasi titik-titik. A. Intrinsik, B. Ekstrinsik, C. Sekunder, D. Primer, atau E. Tersier.
Jawaban yang tepat sini adalah yang B, ekstrinsik. Seperti yang sudah kita jelaskan, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar diri siswa itu sendiri. Di sini pada soal, dia termotivasi bukan karena dirinya sendiri, dia termotivasi karena ingin memperoleh pujian dari guru dan orang tua. Paham ya? Kita lanjut ke teori motivasi belajar peserta didik. Teori yang pertama itu adalah teori hedonisme. Hedone adalah bahasa Yunani yang berarti kesenangan, kesukaan, dan kenikmatan. Seperti yang dikatakan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa hedonisme adalah aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Orang yang menganut teori ini setiap menghadapi persoalan yang perlu pemecahan cenderung memilih alternatif yang dapat mendatangkan kesenangan daripada kesulitan, kesukaran, penderitaan, kesengsaraan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan tidak enak. Pengaruh dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung menghindar dari hal-hal yang beresiko berat dan lebih suka yang mendatangkan kesenangan baginya. Saya ulangi, akan cenderung menghindar dari hal-hal yang beresiko berat dan lebih suka yang mendatangkan kesenangan baginya. Contohnya, siswa di suatu kelas akan bertepuk tangan bila mendengar guru matematika tidak masuk karena sakit. Maka para siswa harus diberi motivasi secara tepat agar tidak malas dan mau belajar dengan rajin. Lalu teori yang kedua adalah teori kebutuhan. Teori motivasi yang sekarang banyak dianut orang adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Oleh karena itu, apabila seorang guru bermaksud memotivasi siswa, ia harus berusaha mengetahui apa kebutuhan orang yang akan dimotivasinya. Gitu ya. Sekarang ini banyak berkembang teori tentang kebutuhan dasar manusia. Salah satu teori kebutuhan yang sangat erat hubungannya dengan motivasi adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh A. Maslow. Maslow mengemukakan kebutuhan dasar manusia itu terbentang dalam satu garis kontinum dan berbentuk hierarki, dimulai dari kebutuhan terbawah sampai dengan kebutuhan teratas. Semua diklasifikasi menjadi 5 macam kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan harga diri, dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi teori kebutuhan ini pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Lalu teori yang ketiga adalah teori naluri. Menurut M. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa naluri atau dorongan nafsu adalah kekuatan pendorong maju yang memaksakan dan mengejar kepuasan dengan jalan mencapai sesuatu yang berupa benda-benda ataupun nilai-nilai tertentu. Dalam garis besarnya, naluri atau dorongan nafsu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, naluri atau dorongan nafsu mempertahankan diri, yang kedua, naluri atau dorongan nafsu mengembangkan diri, lalu yang ketiga, naluri atau dorongan nafsu mempertahankan dan mengembangkan jenis. Menurut teori ini, untuk memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu dikembangkan, berdasarkan pembagian naluri yang 3 golongan tadi di atas. Contohnya, seorang pelajar terdorong untuk berkelahi karena sering diejek oleh teman-temannya, karena ia dianggap bodoh di dalam kelasnya. Ini termasuk naluri mempertahankan diri. Maka pelajar tersebut perlu diberi motivasi. Jadi teori ini dalam memotivasi seseorang itu harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu dikembangkan. Lalu teori yang keempat adalah teori reaksi. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Saya ulangi, berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Maka
Makanya teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seorang guru akan memotivasi anak didiknya, hendaknya mengetahui benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan anak didiknya. Dengan mengetahui latar belakang kebudayaan seseorang, kita dapat mengetahui pola tingkah lakunya dan memahami pula mengapa ia bersikap yang mungkin berbeda dengan orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, banyak kemungkinan seorang guru di suatu sekolah akan menghadapi beberapa macam anak didik yang berasal dari lingkungan kebudayaan berbeda-beda. Maka perlu adanya pelayanan dan pendekatan yang berbeda-beda pula, termasuk pelayanan dan pemberian motivasi terhadap mereka. Jadi menurut teori ini, dalam memotivasi anak didiknya, hendaknya mengetahui benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan anak didiknya. Gitu ya. Kemudian teori yang kelima adalah teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dan teori reaksi. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Menurut teori ini, bila seorang pendidik ingin memotivasi anak didiknya, ia harus mendasarkan atas daya pendorong, yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. Memotivasi anak didik yang sejak kecil tinggal di daerah pedalaman dan terpencil kemungkinan besar berbeda dengan cara memberikan motivasi kepada anak yang dibesarkan dan hidup di kota-kota besar yang sudah maju di berbagai bidang, walaupun masalah yang dihadapi oleh siswa itu sama. Jadi teori ini dalam memotivasi anak didiknya harus mendasarkan atas daya pendorong. Paham ya? Sekarang kita ke soal lagi. Soal nomor 2. Teori motivasi belajar yang cenderung menghindar dari hal-hal yang beresiko berat dan lebih suka mendatangkan kesenangan baginya adalah titik-titik. A. Teori reaksi. B. Teori naluri. C. Teori kebutuhan. D. Teori hedonisme. Atau E. Teori daya pendorong. Jawabannya adalah yang D, teori hedonisme. Apabila terjadi suatu permasalahan yang butuh penyelesaian, maka teori ini lebih cenderung memilih alternatif yang ringan-ringan saja, kesenangan saja, daripada kesukaran. Gitu ya. Soal nomor 3. Teori reaksi berpendapat bahwa tindakan manusia berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Makanya teori ini disebut juga teori titik-titik. A. Kebudayaan. B. Tingkah laku. C. Latar belakang. D. Tempat kebudayaan. Atau E. Lingkungan kebudayaan. Jawabannya adalah yang E. Lingkungan kebudayaan. Seperti yang kita jelaskan tadi, teori reaksi ini berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Kemudian kita lanjut ke indikator motivasi belajar peserta didik. Indikator motivasi belajar peserta didik itu adalah yang pertama, disiplin. Artinya, melatih dan mendidik siswa termasuk pelajaran moral dan mental terhadap peraturan agar ada kepatuhan dan kemudian supaya dapat berjalan dengan tertib dan teratur dalam organisasi. Lalu yang kedua, keamanan. Artinya rasa aman akan menimbulkan ketenangan kepada siswa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Adapun yang dimaksud rasa aman di sini adalah yang pertama, aman untuk menghadapi masa depan. Misalnya mempunyai nilai tinggi. Lalu yang kedua, rasa aman di tempat belajar, barang fasilitas belajar dari sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, kepuasan. Artinya, cara seorang siswa merasakan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi dirinya. Seorang siswa yang memperoleh kepuasan dari belajarnya akan mempertahankan prestasi belajarnya. Faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, yaitu yang pertama, kemampuan siswa. Adalah kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, cita-cita atau aspirasi siswa. Artinya, dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar.
Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Yang ketiga, kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani, mempengaruhi motivasi belajar. Lalu yang keempat, kondisi lingkungan siswa, berupa lingkungan tempat tinggal, keadaan alam, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan yang aman, tentram, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Yang kelima, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Lalu yang keenam, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Artinya, siswa memiliki kemauan, perasaan, pikiran, ingatan, perhatian yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Kemudian cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Cara meningkatkannya adalah yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Misalnya, sesi tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, dan lain-lain. Yang kedua, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Contohnya, dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa lebih mudah memahami materi, berarti mereka semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Lalu yang ketiga, mengadakan evaluasi secara berkala. Melalui evaluasi, bisa diukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi selalu baik, maka disimpulkan sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Contohnya dengan membuat kuis dan tugas. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik. Agar menjadi terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya adalah dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Lalu yang kelima, sampaikan motivasi secara langsung. Dengan menceritakan kisah sukses tokoh, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Akhirnya mereka lebih giat lagi dalam belajar. Lalu yang keenam, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk semangat dan terus belajar dalam memecahkan suatu permasalahan. Contohnya dengan memberikan pertanyaan berorientasi HOTS. Bagi siswa yang berani jawab, baik benar maupun salah, akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Lalu yang ketujuh, dermawan akan pujian. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya dengan memberikan apresiasi berupa pujian bagi mereka yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Untuk siswa yang tidak menyukai pujian, terkadang ada ini. Bisa menyiasatinya dengan memberikan reward yang lain. Paham ya? Nah, itulah dia teman-teman ulasan mengenai motivasi belajar peserta didik. Kalian para guru diharapkan bisa mampu meningkatkan motivasi belajar dari anak didik kalian masing-masing, ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video pembahasan mengenai materi pedagogik, yaitu motivasi belajar peserta didik pada kali ini. Kamu calon konglomerat ya, kamu harus rajin belajar dan membaca, jadi jangan ditelan sendiri. Berbagilah dengan teman-teman yang tak dapat pendidikan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.